Shalom, salam kamu spesial. Saya senang sekali kita boleh berjumpa lagi. Besok kita akan merayakan hari kebangkitan Kristus. Dan saya tergerak untuk membawa satu renungan dengan judul Adakah gegap gempita penyambutan kebangkitan Kristus? Saya ajak kita buka bersama-sama dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-1, Matius 28 ayat yang ke-1. Sebenarnya saya ingin berkhotbah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi saya akan bacakan saja Matius 28 ayat 1 buat kita semua. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ide renungan saya ini berasal dari renungan daripada dosen saya yang ada di Surabaya yang sangat memberkati saya. Memang tidak semua yang saya ambil dalam pengertian itu, tetapi ada kebenaran yang luar biasa dari renungan beliau yang ada di Facebook beliau. Nah, luar biasa dalam renungan itu beliau berkata bahwa betapa indahnya atau alangkah indahnya pada minggu pagi waktu kebangkitan Yesus itu murid-murid menyiapkan diri, ya dapat dikatakan mereka menyiapkan diri, mereka berbaris, mereka menyiapkan yang terbaik untuk menyambut kebangkitan Kristus. Mungkin para wanita akan mulai membuat paduan suara untuk menyanyikan haleluya 12 kali. Petrus mungkin meniupkan sangkakala, ya. Mungkin ada wanita-wanita yang bermain rebana. Ada Yohanes yang menyiapkan pengalungan bunga kepada Yesus yang bangkit. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara-saudara itu tidak terjadi. Bahkan tidak ada penyambutan yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita meneliti Alkitab, dengan jelas Yesus sudah berulang-ulang. Bahkan kalau kita teliti Injil Matius, ya, itu Yesus 4 kali, ya, dia memberitahukan tentang penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 21, 17 ayat 22, 20 ayat 17, 19, 26 ayat 1, 2. Di situ dengan jelas ditunjukkan bahwa Yesus sudah berulang-ulang berbicara kepada mereka untuk menyiapkan diri, untuk mereka mengerti bahwa dia akan disiksa, dianiaya, bahkan dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. Nah, yang aneh dari kebanyakan kita adalah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita biasanya menyiapkan panitia untuk hari Natal, ya. Kita membentuk panitia itu, bahkan saya perhatikan waktu saya masih menjadi gembala, itu 5 bulan sebelumnya, sekitar bulan Juli Agustus kita sudah membentuk panitia Natal, ya. Seringkali kita tidak ada panitia Paskah. Padahal di dalam kekristenan, ya, sesuatu yang paling penting adalah kebangkitan Kristus. Ya, itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah, saya waktu menulis ini, saya coba untuk berpikir dan ada sedikit pikiran lucu bahwa teroris sendiri bahkan mereka membuat panitia untuk menyambut Paskah. Itu sebabnya 1 minggu sebelum Paskah mereka mengadakan bom bunuh diri, ya, dan laki-laki dan perempuan yang baru menikah, ada yang menyatakan mereka mau bulan madu di neraka. Nah, itu mereka. Tetapi kembali kepada apa yang sedang saya ingin angkat. Harusnya kebangkitan Kristus adalah sukacita bagi kita. Kenapa? Karena ini adalah tanda kemenangan kita daripada dosa, kemenangan kita daripada kematian, kemenangan Kristus daripada segala sesuatu, karena dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 2 hal yang saya ingin angkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama adalah, adakah gegap gempita penyambutan kebangkitan Yesus? Tidak ada, karena yang ada cuman perempuan
perempuan yang berduka. Dengan jelas kalau kita perhatikan, sepertinya justru mereka membentuk panitia duka, ya. Karena mereka, kalau kita baca dalam kisah yang paralel di keempat Injil, ya, baik itu Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan menemukan bahwa mereka sibuk untuk menyiapkan rempah-rempah untuk mayat Yesus. Bahkan dapat dikatakan yang sibuk cuma para wanita saja. Yang laki-laki tidak peduli, bahkan mereka penuh dengan ketakutan. Tidak ada penyambutan, tidak ada persiapan. Bahkan mereka gelisah dengan banyak hal. Wanita-wanita itu gelisah siapa yang akan menggulingkan batu itu. Bahkan waktu mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit pun, mereka pikir Yesus tukang kebun. Ya, dan mereka bertanya kepada Yesus bahwa siapa yang mencuri mayat Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 9, di situ dikatakan Yohanes 20 ayat yang ke-9. Yohanes 20 ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan berulang-ulang Yesus mengajar mereka. Yesus menyatakan tentang penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya. Tetapi Alkitab dengan jelas sendiri bahwa mereka tidak mengerti isi kitab suci. Ya, dosen saya yang tadi saya katakan, saya dapatkan ide, dia berkata bahwa ada wabah kedunguan. Seperti Rocky Gerung berkata, ada kedunguan. Ya, ada gagal paham, ada lamban rohani, lalot berpikir, ya, ada ketakutan, tidak mengerti akan firman Allah. Nah, saya takut Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa jangan-jangan kita juga orang Kristen pada zaman ini yang sudah 2000-an tahun lebih, ya, Yesus bangkit dari antara orang mati pun kita belum mengerti betul-betul tentang kebangkitan Kristus. Apa dampak daripada kebangkitan Kristus? Nah, kita perlu berhati-hati karena Nabi Hosea berkata di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, Hosea 4 yang ayat yang ke-6, di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai ya kita ini ikut Tuhan, jadi orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun, tetapi kita tidak mengenal, kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau ini terjadi, ini sangat berbahaya. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa kebanyakan orang Kristen adalah orang-orang yang berdiri di tengah-tengah antara Mesir dan Kanaan. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mereka tidak masuk ke Kanaan, tanah perhentian. Mereka berdiri antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Ya, mereka sudah menyaksikan atau mereka sudah merenungkan tentang kematian Kristus, tetapi mereka tidak mengerti betul-betul tentang kebangkitan Kristus. Karena itu mari, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita mengerti bahwa betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita. Harusnya kebangkitan Kristus adalah sukacita kita, adalah sesuatu yang dahsyat di dalam kekristenan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita bisa belajar, adakah gegap gempita penyambutan kebangkitan Yesus? Tidak ada, tapi hanya perempuan-perempuan yang mengalami sukacita kebangkitan Kristus. Ini luar biasa. Dalam Injil Matius ayat yang saya khotbahkan ini, dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kalau kita baca seluruh kisah apa yang terjadi, para murid, bahkan Petrus yang begitu semangat untuk ikut Tuhan pun waktu mendengar itu mereka tidak percaya. Mereka berpikir mungkin para wanita ini sedang
halusinasi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita meneliti tentang sukacita yang besar di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kata sukacita itu berasal dari kata kara yang berarti gembira. Girangnya, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami satu kegembiraan. Mereka bergirang. Bahkan kata yang besar, ya, sukacita yang besar itu berasal dari kata Yunani megas yang mempunyai arti yang dahsyat, yang melimpah. Jadi mereka mengalami kegembiraan yang melimpah, yang dahsyat. Mereka mengalami kegirangan yang melimpah. Nah, saya percaya kalau kita betul-betul mengalami atau berjumpa dengan Kristus, kita akan mengalami sukacita yang besar. Karena dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, para wanita ini mengalami perubahan yang luar biasa. Dari para wanita yang ketakutan, putus asa, kecewa, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena kebangkitan adalah sesuatu yang penting. Dalam kekristenan, kebangkitan adalah tanda kemenangan. Kalau kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit, kita akan mengalami sukacita yang besar. Saya suka saya mengingat akan apa yang seringkali diucapkan oleh Pendeta Gilbert Lumindong. Dia berkata, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Dan saya tambahkan, yaitu Tuhan Yesus yang satu-satunya telah bangkit dari antara orang mati. Ada banyak rasul, ada banyak nabi, tapi mati dan tidak bangkit. Kita punya nabi dan rasul, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah bangkit. Saya merasa kita perlu untuk merenungkan kebenaran ini. Kalau tidak, kita bisa mengalami seperti apa yang terjadi dengan seorang pengacara yang sangat terkenal di Eropa pada tahun 1930-an. Dia menjadi ateis, dia menjadi meragukan tentang kekristenan. Dan dia memperhatikan sebagai seorang pengacara, sebagai seorang ahli hukum. Dia memperhatikan bahwa bukti satu-satunya kekristenan atau kekuatan utama kekristenan adalah kebangkitan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mulai mau mencari bukti untuk meruntuhkan bukti satu-satunya bahwa Kristus tidak bangkit. Maka dia berangkat ke Palestina dan dia melakukan penelitian di sana. Tetapi apa yang terjadi setelah dia melakukan penelitian? Dia mencari bukti-bukti seperti seorang pengacara mencari bukti untuk ditampilkan di pengadilan. Waktu dia pergi ke sana, dia menemukan begitu banyak bukti, begitu banyak hal yang menunjukkan bahwa benar-benar Kristus sudah bangkit. Bahkan dalam bukunya yang dia tulis, ya, ada beberapa bab yang dia tulis dan ada beberapa bab yang luar biasa. Dia menulis buku, salah satu babnya adalah buku yang tidak mau ditulis. Dan yang kedua dari bab itu adalah siapa yang menggulingkan batu itu. Sudah pasti bahwa bukan orang lain, tetapi karena kebangkitan Kristus, maka batu itu terguling. Karena ada kuasa yang dahsyat dari kebangkitan Kristus, maka batu itu boleh terguling. Kalau kita perhatikan, bukan saja dampaknya adalah adanya sukacita, tetapi dengan kebangkitan Kristus ada kuasa yang bekerja. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10. Di situ dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan saja berdampak untuk kita mengalami sukacita atau para murid mengalami sukacita, tapi ada kuasa yang bekerja. Karena Yesus sudah bangkit, maka mujizat-mujizat dapat terjadi. Karena Yesus sudah bangkit, maka hal-hal yang luar biasa sudah terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu yang engkau hadapi sekarang,
Mungkin engkau sedang bergumul dengan kesehatanmu, engkau sedang bergumul dengan kebutuhan hidupmu, dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan masa depan. Saya mau katakan, ada kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat, yang dapat melakukan mujizat-mujizat bagi engkau apabila engkau percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita semua percaya dan kita menyambut kebangkitan Kristus dengan sukacita. Saya pernah melihat ada artis Liga Dangdut yang cuman mendapatkan juara 3, tapi waktu dia pulang ke kampungnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada panitia, ada penyambutan dari masyarakat yang luar biasa. Padahal cuma Liga Dangdut dan juara 3. Bagaimana dengan Kristus yang sudah menang? Menang untuk kepentingan kita, menang untuk masa depan saya dan saudara, menang untuk kehidupan saya dan saudara. Mari kita menyambut kebangkitan Kristus dengan sukacita. Kita menyambut dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita terus percaya bahwa karena dia bangkit dari antara orang mati, kita punya hari esok, kita punya pengharapan. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dengan kita bersukacita karena kebangkitan Kristus, saya percaya sukacita akan melimpah dalam kehidupan kita dan mujizat dapat terjadi. Dosen saya mengingatkan satu hal yang paling penting. Dia mengatakan di dalam renungannya, teristimewa, kita tidak boleh lengah dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kita jangan ketinggalan untuk menyiapkan diri. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita tetap kuat di dalam menghadapi semua tantangan, menghadapi semua intimidasi, ketakutan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Dan saya percaya dengan kebangkitan Kristus, saya dan saudara akan juga, yang sudah mati kita akan dibangkitkan. Tapi kalau kita belum mati, kita akan diubahkan waktu Yesus datang kembali. Mari kita terus setia, mari kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus dengan sukacita. Besok kita datang dalam ibadah-ibadah dengan sukacita, karena kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Saya percaya firman Allah memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom.